Halo teman-teman, aku akan melakukan perjalanan panjang dari Jakarta ke Surabaya via tol dan aku lagi di Jakarta Barat. Ini aku masuk melalui Gedung Panjang. Jadi ini rute untuk menghindari ganjil genap. Aku lewat sini, di recommended-nya di sini. Jadi kita melalui ke utara dulu, baru ke arah tol utama Surabaya. Sedangkan kalau biasanya kita ke selatan dulu ya, itu takutnya kecegat ganjil genap. Dan ini perjalanan panjang banget, hanya dalam waktu 30 menit. Tapi jalan tolnya utuh, tidak aku potong. Komplit dari Jakarta sampai Surabaya, lengkap pemandangannya, jadi teman-teman bisa lihat komplit. Cuman beberapa segmen yang penting saya penambat, yang nggak penting saya percepat. Itu sebelah kanan ada stadion yang baru dibangun ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah menuju ke Jakarta Utara. Dan di video ini akan lengkap sekali, jadi ada tempat exitnya, harganya berapa, durasi perjalanan berapa, termasuk rest area. Kalau biasa teman-teman kebelet pipis atau gimana, kita nyari rest area itu susah sekali, masih jauh. Di sini ada informasi lengkap. Sedangkan juga SPBU tempat-tempatnya di kilometer berapa juga saya kasih info lengkap. Berikut SPBU berikutnya berapa jauh, supaya teman-teman nggak miss terlalu banyak ya. Kalau miss di sini masih jauh banget, takutnya kehabisan bensin di tengah jalan. Oke, kita lanjut. Ini kita sampai Jakarta Utara. Kita lagi lihat dinding penahan angin ya, biasanya di Jakarta Utara banyak angin dekat pantai. Dan kita langsung percepat menuju ke arah selatan, menuju ke jalan tol utama yang langsung jurusan ke Surabaya. Ini saya percepat 25 kali, jadi kalau kecepatannya 100 ya seperti kayak pesawat Concorde, kenceng banget. Pesawat terbang melebihi kecepatan suara itu berarti ya. Nah ini kita sudah melalui jalan, oh belum, masih Pondok Kelapa. Ini exit Pondok Kelapa dan kita nggak jauh dari sini, kita akan masuk ke jalan layangnya nanti. Aku milih jalan layang di atas, jadi ini ambil jalur kiri, ini lewat jalur atas, ini langsung ini bebas hambatan sampai jauh banget sampai. Ini aku agak ragu-ragu ya, ambil kirinya 2 kali, tapi ini penting, tolong perhatikan supaya teman-teman kalau sampai keliru itu lewat jalur bawah macet tidak karuan. Nah ini jalan layang, jadi di sini kita langsung start di kilometer 10. Kalau di bawah mulai dari 0. Nah itu loh, kalau kita lewat jalur bawah itu lawan terjebak macet seperti itu, video itu ya. Itu karena banyak cabang-cabang ke Bekasi kemana ya, jadi banyak sekali kemacetan. Kalau di atas ini lancar sekali sampai Karawang, ini nggak ada pintu keluar. Jadi langsung untuk jurusan jarak jauh. Ini pagi hari ya, matahari masih rendah banget. Kita jalan pagi-pagi. Dan ini jalan tolnya di atas bebas hambatan banget. Bisa dinikmati perjalanannya. Lumayan ya, ada sekitar mungkin 50 kiloan ya di jalan layang ini. Jadi kalau start 10 ya 50-an, berarti sekitar 40 kiloan ya. Ini kita udah turun dari jembatan layang, kita udah ke jalur tol biasa yang di bawah. Oke, ini kita percepat lagi ya, sampai ke arah exit yang terdekat. Jadi setelah turun dari jalan layang, ini kita sudah mendekati exit kilometer 53 itu ke Karawang Timur. Jakarta Karawang Timur itu 20.000 ya, sampai ke exit ini. Jadi kalau kecepatan kita 60 sampai 100 itu waktu yang normal, nggak melanggar, itu jarak tempuhnya sekitar 26 sampai 43 menit sampai sini. Jadi berikutnya kalau perkiraan waktu saya perkirakan dari kecepatan minimum dan maksimum ya, jadi kita nggak melanggar. Durasinya berapa? Ini rest area kilometer 57, berikutnya 29 kilo, masih jauh, dan dimensinya sesuai yang tertera di situ. Itu saya infokan di setiap rest area. Jadi supaya kita kalau lolos di rest area ini masih harus menunggu berapa kilo ke depan, atau kalau SPBU ini lolos di kilometer 57, kita harus menunggu jarak berapa tadi, 40 berapa kilo ya. Itu ada tulisannya. Karena nanti ada jarak SPBU yang cukup jauh, jadi itu bahaya sekali kalau sampai kita lost dan kita rawan sekali kehabisan bensin di tengah jalan tol. Itu repot banget, apalagi kalau jalan tolnya macet dan kita terpaksa harus keluar dari tol untuk isi bensin dan kembali masuk lagi. Wah, itu ribet setengah mati. Apalagi kalau saat mudik ya, semoga lancar perjalanan. Dan ini kilometer 66 ini percabangan ke Bandung. Jadi kalau ke Bandung ke kiri, nah ini jalan untuk percabangan ke Bandung. Kita ke Surabaya, jadi kita lurus saja.
Nah ini kita udah di gerbang Cikampek. Ini sekitar 36-60 menit ya untuk nyampe sini. Dan ini exit kilometer 72. Ini exit Cikampek, setelah gerbang bisa keluar di sini. Dan kecepatannya dan sampai sini 38 menit sampai 1 jam sekian ya. Kalau kecepatan rata-rata. Ini rest area lagi di kilometer 86. Ini rest area berikutnya adalah 16 km, nggak terlalu jauh ya. Di sini cukup lebar ya, rest areanya gede, tapi nggak ada pom bensin di sini. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Enaknya cepet gini ya, nggak ada macetnya. Ini banyak kiri kanan hijau ya, seger gitu ya. Dan ini ada exit kilometer 98, itu Kalijati. Ke sini tarif tolnya 47.500 dan jarak tempuhnya sekitar 53 menit sampai 1 jam 28 menit. Kita lanjut lagi. Ini segmen ini memang hijau, kiri kanan pemandangannya juga enak dilihat. Ini kita sudah sampai di rest area lagi 102. Itu next rest area 28 kilo, tapi SPBU 64 kilo, cukup jauh. Jadi harus perhatikan. Ini rest area di sini bisa mengisi bensin. Di sini banyak tempat seperti KFC, CFC ya, saya lihat. Ini gede juga rest areanya. Nah ini KFC dan setelah itu ada SPBU bensin. Kita lanjut lagi perjalanan. Yes. Matahari udah agak tinggi, udah agak siang. Kita sudah tiba di kilometer 109, kita sudah sampai di Subang. Itu kalau tol 59.000 tarifnya dari Jakarta. Kalau waktu tempuh 1 jam sampai 1 jam 39 menit. Oh ya, kalau tidak masuk dari Jakarta, misalkan masuk di tengah-tengah, bisa aja dikurangkan dengan tol tujuan, dikurangi dengan tol masuk harganya. Itu ketemu tarif tolnya. Gampang gitu aja. Kalau waktu tempuh juga sama. Kita menuju mana, berapa jam, dikurangi dengan waktu kita masuk. Kalau kita tidak masuk dari Jakarta, misalnya masuk dari tengah-tengah. Ini masih seger, pemandangannya hijau, enak. Kita udah nyampe lagi di rest area berikutnya. Kalau ini tidak ada SPBU ya, rest area 130, kilometer 130. Ini berikutnya ada lagi rest area di 36 km dari sini. Nah ini sebelah kiri rest area. Ini cukup besar juga. Memang yang deket-deket Jakarta ini rest area-nya gede-gede ya. Lanjut perjalanan lagi dan kita udah nyampe di kilometer 137, itu Cikedung. Ini tarif tolnya 88.000 dan waktu tempuhnya 1 jam 17 menit atau sampai 2 jam 7 menit. Oh ya, ini di tol ini memang waktu tempuh normal, yaitu kecepatan minimum 60 km per jam. Itu misalkan jarak tempuhnya 5 jam gitu ya. Anda hanya boleh sampai 1,5 kalinya waktu itu. Jadi sekitar kalau 5 jam waktu tempuh dengan kecepatan minimal ya berarti 7,5 jam. Lewat dari itu kartunya akan expired. Jadi waktu keluar nggak bisa di-tap, harus panggil petugas. Saya pernah kejadian seperti itu. Terlalu santai di rest area yang dekat Semarang. Wah, bagus banget. Jadi waktunya habis. Ini exit 158 di Kertajati. Itu tolnya 107.500 dan kalau kita menempuhnya dalam waktu 1 jam 29 menit sampai 2 jaman setengah kira-kira. Kembali lagi yang tadi ya, sampai expired tuh, karena saya dari Semarang, istirahat di rest area langsung ke Solo. Ini rest area 166, ini ada SPBU, tapi SPBU berikutnya 41 kilo. Ya nggak terlalu jauh, it's okay, bisa mengisi di sini atau di SPBU berikut. Ya waktu itu saya dari Semarang, jadi
menuju Solo jaraknya dekat. Jadi waktu tempuhnya harusnya ya cuman 1 jam lebih sedikit ya kalau kecepatan minimal. Tapi karena saya juga di rest area yang bagus itu sampai 1 jam 2 jam, akhirnya expired, kelamaan di situ. Jadi akhirnya harus panggil petugas karena melebihi 1,5 kali waktu yang diharuskan. Ini exit 174, kita sampai Sumberjaya, itu tolnya 124.000. Dan kalau kita menempuhnya dalam waktu 1 jam 39 menit sampai 2 jam 44 menit antara itu. Kita lanjut. Ini banyak dataran rendah ya. Barusan ada bukit sih kira-kira dari batu. Oh ya, ini habis baterainya, sorry. Ini jadi saya pakai kamera cadangan dan kita sampai di kilometer 187. Ini Palimanan. Segmen ini 139 tarif tolnya dan ditempuh dalam 1 jam 47 menit sampai 2 jam 57 menit, hampir 3 jam. Oke, kita exit di dekat sini. Yang ini masih exit Palimanan. Tidak jauh dari sini ada exit Plumbon, itu termasuk Cirebon juga. Dan segmen yang pertama kita akan akhiri di Plumbon. Kita akan sambung lagi di segmen kedua. Plumbon itu Banyuwangi, Cirebon Barat ya istilahnya. Kilometer 194, itu tarif tolnya Rp141.500. Ditempuh dalam hampir 2 jam sampai 3 jaman kira-kira. Kita lanjut ke segmen kedua. Ini menuju ke Semarang dari Plumbon Cirebon tadi. Ini kita masuk gerbang tolnya. Harusnya sih tidak usah keluar ya, langsung lurus saja bisa. Cuman karena saya baterai terbatas, jadi saya mesti potong-potong supaya dapat videonya utuh. Saya mesti ngecas dulu supaya bisa dapat utuh videonya. Ini kita udah sampai di exit yang Cirebon timurnya, itu kilometer 203. Ini baru tolnya 145.500. Ini Cirebon kota. Waktu tempuh hampir 2 jam sampai 3 jam lebih ya, 3 jam 13 menit. Kalau dari Jakarta ya. Saya ngitungnya dari Jakarta semua ya, jadi karena banyak orang tuh ngitungnya segmental, jadi agak susah ngitung totalnya. Ini rest area 207. Ini berikutnya juga 21 kilo SPBU. Ini ada SPBU di sini. Jadi nggak terlalu jauh ya, cuma 20 kiloan ada lagi rest area dari SPBU. Nggak perlu khawatir, bisa di sini, bisa di next. Nggak jauh. Kita lanjut. Ini lagi cerah banget, pemandangannya biru banget dan hijau kiri kanan. Tapi nggak jauh, di sini sudah kiri kanannya ada sawah luas gitu ya. Ini exit 214, ini Kanci, jadi tolnya 151.500. Kalau waktu tempuh 2 jaman sampai 3 jam setengah kira-kira ya. Lanjut lagi. Pemandangannya lagi cerah-cerahnya, langitnya bagus banget. Cuma nggak ada angin, ini panas banget, jadi awannya diam aja dari tadi itu. Awannya gerak. Padahal kita udah cepetin sampai kayak gini. Ini rest area yang aku sebut tadi, ini kilometer 228, next rest area 24 kilo, tapi SPBU 59 kilo, cukup jauh 59 kilo. Jadi, ya disesuaikan ya dengan sisa bensin Anda. Kalau segmen Cirebon sampai Semarang ini memang banyak sawah kiri kanan. Ini kilometer 233 ya, kita sudah sampai Ciledug dan tolnya 167.500. Waktu tempuh 2 jaman sampai 3 jam 40 menit. Ini sudah masuk Jawa Tengah, itu kilometer 235. Nggak ada petunjuknya, jadi ya saya cek di GPS. Ya udah nyambung gitu aja. Ini Jawa Tengah, tadi Jawa Barat. Garing ya kiri kanan ya, panas banget. Ini pemandangan yang sebenarnya kalau aku nyetel dari Jakarta Surabaya yang paling bosen ya daerah sini. Ini kilometer 248 Pejagan, itu tarif tol 181.000. Waktu tempuh 2 jam setengah sampai 3 jam 58, ya 4 jaman ya kira-kira. Dan tidak jauh ada rest area kilometer 252, ini tidak ada SPBU, dan next rest areanya 23 kilo lagi. Gede ya, tapi nggak ada SPBU. Nggak tahu ke depan mungkin ada. Lanjut, sudah agak mendung. Aduh, agak hujan ya. Semoga nggak hujan ya. Ya, hujan. Kilometer 263 itu di Bulak Kamba, itu Brebes Barat 196.000 kalau di istilah tolnya. Waktu tempuh 2,5 jam sampai 4 jam lebih sedikit. Ya udah cerah lagi. Tadi sempat hujan sedikit.
Ini exit 268 itu ya Brebes, itu juga tolnya 201.500 Brebes Timur. Waktu tempuh 2,5 jam sampai 4 jam lebih sedikit. Ini exitnya agak banyak ya, deket-deketan. Ini rest area berikutnya kilometer 275 itu tidak ada SPBU dan rest area berikutnya 12 kilo, tidak jauh. Biasa kalau rest area jauh banget tuh ya, kalau lagi kebelet atau setengah mati kan. Ya semoga video ini bisa bantu, jadi bisa lihat jaraknya. Ini exit berikutnya 279 dek, Selawi, Guci 213.500 tarif tol dan waktu tempuh 2 jam 40 menit sampai 4 jam setengahan kira-kira. Guci bagus buat wisata itu pas apa ya? Ini ada rest area lagi kilometer 287, next rest area 51 kilo, tapi kalau SPBU 91 kilo, ini hati-hati. Jauh ini SPBU berikutnya. Dan di video ini belum ada rest area, tapi terakhir aku lewat aku catat sudah ada. Jadi itu termasuk baru. Hati-hati ya, yang terakhir ini rest area SPBU-nya berikutnya jauh 90 kilo lebih. Bisa kehabisan kalau ini yang paling jauh jaraknya kalau rute Jakarta Surabaya. Oke, kita lanjut. Cuaca cerah, panas kiri kanan sawah-sawah. Kita udah nyampe ke kilometer 312 Pemalang. Itu tolnya 241.000 kalau dari Jakarta. Dan waktu tempuh 3 jaman sampai 5 jaman. Oke, terus lagi. Ini pas sepi enak ya. Biasa kalau dari awal Jakarta udah naik layang tapi memang macet, setelah itu banyak sepi. Mungkin kalau lebaran agak ramai kali ya. Wih, ini jauh banget ya ke exit berikutnya. Ini nyampe juga kilometer 331 udah nyampe ke Pekalongan dan ini 247.000. Waktu tempuh 3 jam sampai 5 jam setengah. Lanjut, cuaca udah agak mendung. Semoga tidak hujan. Ini ada rest area berikutnya kilometer 338 dan tidak ada SPBU. Next rest area 40 kilo dan di video ini nggak ada rest area. Jadi itu juga termasuk baru. Saya catat sudah ada di situ rest area. Berikutnya kilometer 341 kita ada exit ke arah Batang, itu tolnya 281.000 dan waktu tempuh 3 jam 19 sampai 5 jam setengah sampai sini. Ini tidak boleh gersang ya, dari sini sudah dekat Semarang. Ini 348 itu daerah Batang, itu 286.000 dan waktu tempuh 3 jam setengah sampai 5 jam setengah. Maraton kalau ini nyambung terus. Pemandangannya udah hijau ya dibanding tadi ya. Ada bukit-bukit hijaunya jadi bikin seger, nggak panas gitu loh. Ini exit berikutnya 371 ini ditutup, nggak tahu arah kemana. Ini gersang lagi, ini hijau lagi. Karena cepet ya. Ini rest area berikutnya kilometer 378. SPBU juga ada, tapi SPBU berikutnya 51 kilo, cukup jauh, tapi tidak sejauh tadi. Tadi memang rekor terjauh itu 90 kiloan itu bahaya banget, rawan. Yang ini 50 kilo, 51 kilo kalau ada SPBU lagi. Kalau rest area deket 13 kilo lagi. Jadi mau istirahat atau buang air atau apa ya nggak terlalu jauh. Nggak usah khawatir kalau di sini. Ini ada jembatan merah, aku berkesan banget kilometer 383 ini khas, ini udah dekat Semarang, nggak jauh jalan tol, jadi ciri khas juga. Dan ini kita udah nyampe Wellery, tarif tolnya 331.000. Waktu tempuh 3 jam 45 menit atau 6 jam 14 menit antara itu. Ada rest area lagi kilometer 391, ini tidak ada SPBU dan next rest area-nya 38 kilo. Agak dekat-dekat yang ini rest area-nya. Kalau Semarang sekitar 400 kilo ya, berarti udah dekat banget ini. Saya sih ngasih tanda yang jembatan merah tadi, nggak terlalu jauh.
Ini 395 Kendal. Ya bau-bau Semarang nih. 344.000 dan waktu tempuh hampir 4 jam sampai 6 jam 25 menit. Udah mendekati Semarang, udah hawa-hawa Semarang nih. Nanti dari Semarang, tol itu akan turun ke selatan ke arah Solo. Ini jalur utara terus loh ini. Ini kilometer 408, ini Kaliwungu. Tarif tolnya hampir 360.000 kurang sedikit. Dan waktu tempuh 4 jam sampai 6 jam setengah kira-kira. Jadi dari Jakarta sampai ini kita jalur utara semua ini. Dan ini ada gerbang tol kilometer 413. Ini Kali Klungkung, Kali Kangkung 372.000. Kali Klungkung, Kali Kangkung. Ya. Kadang tarif tol ini kadang penting juga ya, kalau sampai kurang repot juga di gerbang tol. Ini exit 419. Ini sudah di Semarang, tarif tol 377.500. Jadi ini sudah masuk Semarang ya, jadi kita melewati tol dalam Semarang, baru nanti nyambung lagi ke arah Solo. Jadi banyak exit-exit ke kiri itu yang ke arah kota Semarang, kita lewatin aja. Nah ini exit contoh 427 ini ke Jatingaleh atau Banyumanik. Ini tolnya 377.500. Lanjut lagi, dan waktu tempuh 4 jaman sampai hampir 7 jam. Ini juga ada exit lagi ke yang Sari. Ini Semarang semua ini, jadi melewati sepotong tol Semarang. Makanya nanti kilometernya juga agak aneh, loncat gitu. Nanti saya tunjukin deh lebih jelasnya. Nah ini 432 ada exit lagi. Dan setelah ini, ya ini yang aneh, habis belokan ini ya, kilometer 433 jadi balik lagi kilometer 419. Jadi ada yang overlap nih kilometernya. Jadi ini di sini Banyumanik 377.000, 4 jam 15 menit sampai 7 jam. Dan kita lanjutkan ke segmen Semarang Solo dari gerbang tol Banyumanik 420 ke kilometer 504. Ini segmen tol terbaik dari Jakarta Surabaya. Ini pemandangannya bagus, naik turun gunung dan kiri kanannya wow udah keren banget. Ini ada rest area 429, ada SPBU juga, tapi SPBU berikutnya 90 kilo. Ini juga cukup jauh, tapi tadi 91 kilo, cuma beda sekilo. Dua-duanya jauh, hati-hati. Ini kalau bensin tipis, mending isi di sini. Kalau rest area nggak jauh, 27 kilo. Oke. Ini exit 430, ini arah Ungaran. Ungaran sebenarnya masuk Semarang. Tolnya 386.000. Nah, waktu tempuh 4,5 jam sampai 7 jaman dari Jakarta. Ini masih Semarang ya, Ungaran, jadi Semarang yang di bagian atas yang di gunung, itu buat wisata biasanya. Hawanya dingin banget, enak. Soalnya kalau ini puncak ya, mirip-mirip gitu ya, tapi nggak sejauh itu sih. Cuma deket, kalau Semarang agak ke atas sedikit. Kita lanjut perjalanannya. Ini kilometer 442 itu Bawen. Ini tolnya hampir 400.000 dan waktu tempuh 4 jam setengah sampai 7 jam setengah dari Jakarta. Ya, pemandangannya bagus banget ya, jalannya naik turun, bukit, lembah, wah keren ini. Hujan, hati-hati ya, ini ruas tol terindah tapi juga paling berkabut kalau hujan sampai gelap sekali. Ini tidak terlalu hujan gimana ya, masih kelihatan. Biasanya sampai berkabut gelap sekali. Dan kita sudah sampai di rest area 456, ini terbaik dan nextnya 31 kilo rest area. Ini aku selalu menyempatkan istirahat di sini karena ini bagus banget. Dua kiri kanan bisa connecting lewat jembatan. Kita bisa nyebrang. Ini sudah sampai Salatiga, kilometer 459. Itu tolnya 415.500 dan waktu tempuh 4 jam setengah sampai 7 jam 40 menitan. Ini sudah tidak terlalu hujan ya. Sudah pernah sampai gelap sekali, tidak kelihatan apa-apa. Jarak tempuhnya dekat, pandangan dekat sekali, terlalu berkabut. Jadi sampai kecepatan 20 km per jam. Ini bahaya daerah sini, harus hati-hati kalau sampai hujan gelap. Saya menghindari sore, kemarin sore sih hujannya. Udah menjelang gelap lagi nggak hujan, waduh, anginnya kencang lagi, hati-hati. Ini exit 482 Boyolali,
Tolnya 442.500 dan waktu tempuhnya hampir 5 jam sampai 8 jam antara itu. Ada rest area 487, berikutnya 32 kilo dari sini ada rest area, dan rest area ini tidak ada SPBU. Kita lanjut lagi. Ini 493 udah Kartasura. Ini udah dekat-dekat Solo. Ini tolnya 452.500. Waktu tempuh hampir 5 jam sampai 8 jaman ya antara itu. Ini 497, ini Bandara Adi Sumarmo, ini bandara yang di Solo. 459.000. Dan exit Solo 504 itu 466.500. Waktu tempuhnya 5 jam 5 menit dan sampai 8 jam setengah kira-kira. Ciri khasnya jembatan itu. Dan segmen terakhir Solo Surabaya 504 sampai kilometer 744. Jadi ada jembatan yang gantung tuh di Solo. Kita lanjut lagi. Ini sudah nyampe 506 Mojosongo. Ini Solo ini banyak sekali ya exitnya. Tolnya 469.000 dan waktu tempuh 5 jam sampai 8 jam setengah. Jadi di tol ini, di Solo ini exitnya Solo ini banyak sekali. Ada 5 atau 6 saya hitung. Ini juga masih Solo di Palur 513 ini. Ini Solo yang paling ujung. Tarif tolnya 478, kadang disebut Karanganyar juga. Waktu tempuh 5 jam sampai 8 jam setengah. Dan ini ada rest area 519, SPBU di sini yang tadi jauh banget ya. Nah ini berikutnya SPBU 56 kilo. Tidak terlalu jauh ya, ada 50 kiloan. Habis ini tidak sampai sejauh itu kok. Dan habis ini sudah agak aman. Dan rest area di sini sudah mulai unik-unik, desainnya bagus-bagus, beda sama tadi. Ini kilometer 527 Sragen. Ini tarif tol 494.000 dan waktu tempuhnya 5 jaman sampai 8 jam 51, berarti hampir 9 jam. Segmen Solo Surabaya memang rest area-nya unik-unik ya, bagus-bagus banget. Didesain unik-unik. Ini rest area 538. Ini tidak ada SPBU, berikutnya ada rest area lagi 37 kilo. Ini ada exit kilometer 544. Ini Mantingan 513.000 tarif tol dan ditempuh dalam 5,5 jam sampai 9 jaman. Mantingan ini dekat sekali Jawa Timur, perbatasan di kilometer 548, tidak jauh dari situ. Ini sudah masuk Jawa Timur. Ini juga nggak ada petunjuk, tahu-tahu sudah masuk Jawa Timur. Mesti kasih gerbang gitu ya biar keren ya. Anda memasuki Jawa Timur itu keren ya. Nah, ini ruas Ngawi Madiun ini juga hujan. Ini sering hujan, berkabut dan kadang banjir. Saya beberapa kali mengalami hujan di sini, ngeri juga. Tapi paling ngeri daerah Bawen tadi, itu paling ngeri. Ini tidak terlalu. Tapi ya sering sampai kalau kabut ya gelap sekali. Ini jarak tempuhnya jauh ya exitnya dari ini. Ini ada rest area kilometer 575, ada SPBU juga, tapi berikutnya 51 kilo. Nah, SPBU-nya. Ini ada exit Ngawi 579. Tolnya 557.000 dan waktu tempuh hampir 6 jam sampai 9 jam 43 menit. Nah ini Ngawi, Sragen Ngawi cukup jauh, Ngawi Madiun nanti juga jauh. Setelah Madiun baru kotanya dekat-dekat. Nah ketemu rest area lagi tapi tidak ada SPBU, kilometer 597 dan rest area berikutnya 29 kilo dari sini. Oke, ini Madiun, kilometer 602, itu ada Tugunya. Tolnya 577.000 dan waktu tempuh 6 jam sampai 10 jaman sampai sini dari Jakarta. Ini exit 611 Caruban, dekat ya dari Madiun. Ini tolnya 586.000 dan waktu tempuh 6 jaman sampai 10 jam, 15 menit. Mendung-mendung gini ya pemandangannya pas saya rekam. Ini ada rest area lagi dan SPBU kilometer 626. Berikutnya SPBU. Wah, yang ini jauh nih, 99 nih. Ada satu lagi rekor. Habis itu nggak ada SPBU lagi ya. 99 kilo dari sini. Wih, ini ngeri loh, harus ngisi kalau gini.
kelihatan ya anginnya kencang, jadi awannya beda sama tadi ya. Ini geraknya cepet awannya, tadi diem awannya. Ini exit kilometer 646, itu udah sampai Nganjuk, itu tolnya 623.000 dan waktu tempuhnya 6,5 jam sampai 10 jam 50 menit, hampir 11 jam dari Jakarta. Lumayan ya, capek juga harus gitu. Waktu tempuh tadi adalah waktu tempuh tercepat sampai terlama dengan kecepatan minimal. Kalau macet tidak diomong ya, maksudnya dalam rentang 60 sampai 100 km per jam. Itu rentang durasi waktu tempuh segitu. Ini udah sampai kilometer 672 Kertosono. Tarifnya 648.000 dari Jakarta dan waktu tempuh 6 jam setengah sampai 11 jam 16 menit. Ada rest area lagi kilometer 678, ini tidak ada SPBU. Nextnya 17 kilo karena SPBU masih jauh tadi ya. Ini banyak rest area tapi nggak ada bensinnya, pom bensinnya. Lanjut, ini nyampe kilometer 686. Ini Jombang. Itu tarif tolnya 665.000 dan waktu tempuh hampir 7 jam sampai 11 jam setengah. Ini rest area 695, rest area Melati. Apa ya, sorry. Melati ya? Lumayan bagus dan nextnya 30 kilo. Tapi tidak ada SPBU di situ. Saya juga kadang-kadang sering singgah di situ. Ini udah dekat Surabaya ya, juga sebentar lah. Rest area cukup bagus gitu. Nah, lanjut udah sampai kilometer 707, ini Mojokerto Kota. Itu tolnya 688.000 dan waktu tempuhnya 7 jaman sampai hampir 12 jam. Wah. Yang ini 712 Mojokerto, ada dua ya Mojokerto ya. Dan ini 698.000, tolnya waktu tempuhnya juga 2 jam 10 menit sampai 11 jam 56 menit. Oh, ada dekat Surabaya nih Mojokerto. Ini baru ketemu SPBU, rest area 725. Ini SPBU dan rest area terakhir sebelum sampai tujuan Surabaya. Exit kilometer 729, ini udah di Gresik, Krian ya, karena Krian ya, 716.500 tarif tol. Nah, waktu tempuh 7 jam setengah sampai 12 jam lebih sedikit. Ini ada exit Diorejo 724.000, ini udah masuk Surabaya ya, arah Sidoarjo Surabaya. Udah deket. Nah, ini ada gerbang tol Warugunung kilometer 741. Ini nyasar, itu lagi macet mobilnya. Saya pindah jalur. 7 jam setengah sampai sekian tadi ya, 12 jam. Ini ada exit lagi Wonokromo, Wiyung, ini udah Surabaya sebenarnya udah, cuman belum sampai Waru, udah deket. Kita lanjut lagi, ini udah deket, ini belok ke kiri, ini ada gerbang tol Waru setelah ini. Ya, Waru tuh kilometer 744, artinya dari Jakarta 744.000 dan tolnya 746.000 ya. 7 jam setengah sampai 12 jaman ya. Oke, udah sampai Surabaya. Periksa barang Anda dan jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Marvel. Sampai jumpa di review berikutnya.